Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang efek samping pemasangan dari nasogastric tube. Apa ya bacanya? Nasogastric tube atau enggak disingkat dengan NGT teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Oh iya teman-teman, gue doain teman-teman sukses terus dan berkah terus, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang yang tadi tuh teman-teman yang gue bilang, efek samping dari pemasangan NGT. Nah, betapa pentingnya kita kasih edukasi teman-teman kepada pasien yang akan dipasang NGT ini teman-teman. Nah, teman-teman yang perlu kalau teman-teman ketahuin ya, NGT itu selangnya ada beberapa tipe teman-teman. Ada yang silikon dan ada juga yang biasa seperti ini teman-teman. Dan ketika kita mau pasang jangan lupa teman-teman kita lihat ukurannya. Biasanya sih kalau orang dewasa 16 ya, remaja 14 ya pokoknya tergantung lah. Kalau teman-teman udah ahli biasanya tanya aja seniornya lah di rumah sakit nomor berapa biasanya dipasang kalau kepada pasien yang sebelah sono. Nah gitu teman-teman, ini karena gua adanya contohnya yang ini teman-teman ya, gue pakai aja. Ini udah mau kadaluarsa tuh teman-teman ya, tahun 2021 bulan 4. Nah tuh expired ya. Langsung aja teman-teman kita bahas teman-teman. Jadi teman-teman, ada beberapa pasien yang emang belum tahu teman-teman efek sampingnya teman-teman dari pemasangan NGT ini teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa pasien yang harus dipasang NGT. Kalau teman-teman belum tahu pasien apa aja itu, teman-teman lihat di video sebelumnya aja ya. Nah ya, jadi teman-teman, pemasangan NGT yang normal dan benar tetap memiliki resiko dan efek samping teman-teman ya, berupa kram dan pembengkakan perut ya, biasanya mual, muntah dan diare. Pembengkakan perut di sini biasanya sih kembung ya teman-teman ya, bukan yang macam-macam. Nah, resiko efek samping dari pemasangan akan lebih parah jika tidak dilakukan dengan benar. Ya kasarnya kita masang yang benar aja salah teman-teman ya. Salah, ada efek sampingnya, apalagi kalau masangnya nggak bener dan kita masang asal-asalan ya biasanya sih kalau tenaga medis insya Allah udah paham, tapi jangan coba-coba buat orang awam masang NGT sendiri. Waduh, kalau masuknya ke paru-paru bisa sakaratul maut nanti pasiennya teman-teman. Nah jadi ya, kalau kita masang NGT biasanya akan terjadi luka pada hidung, sinus, tenggorokan, kerongkongan, dan lambung adalah efek samping yang cukup umum teman-teman dari pemasangan NGT ini ya. Nah biasanya juga ya bukan hanya itu teman-teman, pemasangan nasogastric tube ya yang kurang tepat juga beresiko membuat selang mencapai paru-paru. Nah ini yang tadi gue bilang teman-teman ya, kalau kita masang asal-asalan sembarangan gak tahu ilmunya teman-teman ya, ini bisa masuk ke paru-paru karena di situ ada percabangan, kalau nggak salah epiglotis kalau nggak salah deh ya, di situ dimana ada pertukaran bukan pertukaran ya, ada portalnya gitu teman-teman ya. Intinya nggak mungkin lu bisa nelen ludah sambil bernapas gitu. Nah kalau pasiennya ya, pokoknya ini buat orang medis mah insya Allah udah pasti paham ya teman-teman ya. Jadi intinya hal ini sangat berbahaya teman-teman ya, dimana suplai makanan, minuman, dan obat yang mengalir ke paru-paru beresiko menimbulkan aspirasi ya teman-teman, hingga bisa menyebabkan terjadinya kematian. Untuk mengurangi resiko komplikasi dari akibat pemasangan NGT ini, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti menyikat gigi teman-teman sebelum sebelum pasang NGT ya, walaupun gak nyambung-nyambung amat ya, intinya lebih higienis ya teman-teman ya. Membersihkan hidung teratur teman-teman, serta memeriksa tanda-tanda kebocoran ataupun adanya penyumbatan teman-teman ya. Misalnya kalau kita mau masang NGT, kadang-kadang hidung pasiennya itu ya bersihin dulu lah teman-teman ya. Kadang-kadang kan ada yang jorok ya bukannya jorok sih ya teman-teman, nilai namanya lubang hidung itu kan ada upiunya teman-teman, hehe gitu. Jadi intinya gini sih teman-teman ya, dari pemasangan NGT ini bisa terjadi lecet ya teman-teman di jalan di hidung teman-teman, di rongga hidung biasanya lecet dan agak sakit ya, pasti nggak enak ya. Apalagi kalau pasiennya nggak mau yang namanya
berkoordinasi teman-teman. Koordinasi gimana tuh ya? Jadi pemasangan NGT ini sangat penting ya, bukan sangat penting, maksudnya bisa sangat mudah ketika si pasiennya ini bisa membantu menelan ya. Jadi ketika si pasien menelan, itu biasanya NGT akan sangat mudah dimasukin daripada si pasiennya nolak ya. Kalau si pasiennya nolak NGT, itu akan keras dan kita nggak bakal bisa masuk ke jalan ke arah lambung ya teman-teman, dan yang terjadi malah kita masukinnya ke paru-paru gitu, dan biasanya pasien pun refleks batuk teman-teman gitu. Jadi intinya sih terjadi lesi atau enggak lecet teman-teman di jalan napas tadi, di jalan napas di rongga hidung tadi teman-teman. Mungkin itu aja sih kegoyang tuh, mungkin itu aja yang sering gue temuin di rumah sakit ya. Semoga bermanfaat video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.